Pagi itu, langit Jakarta mendung. Awan kelabu menyelimuti Bandara Soekarno-Hatta, seolah menyambut kepulangan 3 WNI dengan suasana duka yang belum reda. Di antara lalu lalang penumpang yang baru turun dari pesawat AirAsia rute Phnom Penh Jakarta, seorang perempuan berhijab abu-abu tampak berdiri dengan wajah tegas namun sorot matanya mengandung kekhawatiran. Dia adalah Miss Yuli, aktivis kemanusiaan yang sudah lebih dari 5 tahun berjuang membantu WNI bermasalah di luar negeri. Di sampingnya, Uya, seorang relawan muda yang baru bergabung dalam tim, membawa seikat bunga dan sebuah kertas bertuliskan nama-nama korban, Iren, Damar, dan Eki. Ketiganya adalah korban eksploitasi kerja ilegal di Kamboja yang berhasil dipulangkan setelah proses panjang negosiasi antara relawan, pihak KBRI, dan otoritas Kamboja. Itu mereka, bisik Uya saat melihat 3 pemuda dengan langkah lunglai dikawal petugas imigrasi keluar dari terminal kedatangan. Miss Yuli menahan napas, lalu segera menghampiri. Iren tampak paling lemah. Wajahnya pucat. Tubuhnya dibantu seorang petugas untuk tetap berdiri tegak. Sementara Damar dan Eki masih terlihat sedikit lebih stabil, tapi sorot mata mereka kosong, seperti baru keluar dari lubang gelap yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. "Selamat datang di tanah air. Nak, kamu sudah aman sekarang," kata Miss Yuli, memeluk Iren perlahan. Air mata tumpah tanpa suara. Tak ada kata-kata, hanya tangis haru dan trauma yang belum sempat tersusun menjadi kalimat. Latar belakang kasus ini bermula dari laporan keluarga Iren di Cilacap, Jawa Tengah. Iren, pemuda 24 tahun yang awalnya bekerja sebagai buruh bangunan, mendapat tawaran kerja sebagai staf administrasi di hotel di Phnom Penh. Tawaran itu ia temukan dari sebuah grup Facebook bernama Kerja Halal Luar Negeri 2023. Dengan iming-iming gaji $800 Amerika per bulan dan fasilitas tempat tinggal, Iren pun tergoda. Setelah mengurus paspor dan tiket dengan bantuan agen bernama Hendra, Iren berangkat. Tapi begitu sampai di Phnom Penh, bukan hotel yang menyambutnya, melainkan sebuah rumah tertutup di kawasan pinggiran kota. Di sana, ia bertemu Damar dan Eki, 2 WNI lain yang sudah lebih dulu datang dan mengalami hal serupa. Ketiganya disekap bersama lebih dari 20 WNI lain. "Kami dikasih makan 2 kali sehari. HP disita. Kami disuruh kerja sebagai operator scam. Yang nolak, dipukuli atau hilang besoknya," cerita Damar dalam perjalanan dari bandara ke rumah aman di Jakarta Selatan. Namun yang membuat cerita ini semakin kelam adalah pengakuan Iren. "Saya sempat jual ginjal, Bu. Saya pikir itu jalan keluar dari semua ini. Tapi malah jadi lebih parah," katanya lirih. Setibanya di rumah aman, tim medis yang sudah disiapkan langsung memeriksa ketiganya. Iren paling memprihatinkan. Tekanan darahnya rendah, tubuhnya demam, dan terdapat bekas luka operasi besar di bagian pinggang kanan. Setelah dilakukan observasi awal, diketahui bahwa ginjal kanan Iren telah diangkat. Miss Yuli menatap laporan medis itu sambil menggigit bibir. Ia sudah mendengar desas-desus soal sindikat jual beli organ yang mengincar WNI di Kamboja. Tapi ini pertama kalinya ia melihat sendiri korbannya. "Bu, saya cuma dapat 15 juta waktu itu," kata Iren pelan. "Dijanjikan 135 juta. Tapi sisanya katanya buat biaya rumah sakit dan dokumen." Uya yang mendengarnya mengepalkan tangan. Ia tahu benar uang itu tak sebanding dengan nyawa. Dan lebih gila lagi, Iren mendapat info soal donor ginjal ini dari seseorang bernama Hamim. Nama yang belakangan viral setelah polisi Indonesia mengungkap jejaring penjualan ginjal lintas negara. Sementara itu, di bandara, setelah penjemputan selesai dan Miss Yuli hendak kembali, mereka dikejutkan oleh seorang perempuan muda yang terlihat kebingungan. Wanita itu mondar-mandir di dekat ruang kedatangan, berbicara sendiri dan menolak saat dihampiri petugas bandara. "Dia baru turun dari pesawat yang sama dengan anak-anak tadi, Bu," kata salah satu petugas bandara. Miss Yuli segera mendekatinya. Gadis itu mengenakan baju kaos pink yang lusuh, celana jeans robek, dan sandal jepit. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Ketika ditanya siapa namanya, ia hanya menjawab singkat, "Siska." Ia tak punya kartu identitas, tak punya uang, dan tak tahu kemana harus pergi. Siska mengaku baru kembali dari Kamboja, tapi ia menolak menceritakan lebih jauh. "Kita bawa dia juga, Uya. Aku yakin dia bukan penumpang biasa," kata Miss Yuli tegas. Dan hari itu, dari rencana awal hanya menjemput 3 orang, Miss Yuli dan tim akhirnya membawa pulang 4 korban. Tapi dari 4 wajah yang mereka temui, hanya 1 yang punya harapan.
Sisanya masih terperangkap dalam trauma dan kebisuan yang panjang. Malam itu, di rumah aman, Iron tertidur setelah diberi obat penenang. Damar dan Eki mulai membuka cerita. Siska masih diam, tapi ia mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Miss Yuli menuliskan catatan panjang di buku hariannya. Mereka pulang, tapi belum benar-benar kembali. Kita harus pastikan cerita ini tak berhenti di bandara. Dan misi Miss Yuli baru saja dimulai. Malam pertama di rumah aman terasa sunyi. Meskipun 4 nyawa yang selamat dari jeratan neraka Kamboja kini bisa bernafas lega di tanah air. Tapi ketenangan itu hanya permukaan. Di dalamnya, luka-luka trauma masih berdarah. Miss Yuli duduk di ruang tengah, menatap foto-foto para korban WNI yang sebelumnya ia bantu. Namun pikirannya kini hanya tertuju pada satu wajah. Siska. Siska yang masih muda, cantik, tapi matanya kosong. Ia seperti hidup dalam 2 dunia. Satu yang nyata, dan satu lagi yang gelap dan tak bisa ia ceritakan. Sejak tadi sore, ia belum banyak bicara. Hanya diam di sudut ruangan. Sesekali memandangi jari-jarinya yang gemetar. Dia nggak tahu siapa dirinya. Atau mungkin dia nggak mau ingat. Bisik Uya yang duduk di sebelah Miss Yuli. Mereka telah mencoba mengajak Siska bicara. Tim psikolog pun sudah datang, tapi Siska tetap tertutup. Pagi harinya, Iron terbangun lebih awal. Meski tubuhnya masih lemas, ia meminta untuk duduk di teras. Damar dan Eki menyusul. Mereka mulai pelan-pelan membuka kisah mereka di Kamboja. Kami semua dipekerjakan untuk nipu orang. Kerjaannya ngechat korban di Indonesia pakai nama palsu. Pura-pura jadi cewek cantik, minta dikirimin uang, kata Damar. Kalau nggak nurut, ya disetrum. Iron menunduk, matanya berkaca-kaca. Lalu pelan ia berkata, aku sempat coba kabur, tapi malah ketemu orang yang katanya bisa bantu. Namanya Hamim. Dia bilang kalau aku donor ginjal, aku bisa bebas. Aku percaya. Uya mencatat semua itu. Nama Hamim memang sudah masuk dalam daftar buronan internasional, dan beberapa hari lalu ditangkap di daerah Batam. Tapi dari cerita Iron, jaringan ini lebih besar dari yang dibayangkan. Siang itu, Siska akhirnya mau bicara. Suaranya pelan dan patah-patah. Ia hanya berkata, aku disuruh kawin sama orang tua. Tapi nggak kenal dia bilang aku bakal dibawa kerja. Miss Yuli menyentuh tangannya. Kamu nggak sendiri sekarang. Coba pelan-pelan cerita. Ya. Siska menangis. Ia mengaku dijual oleh keluarganya sendiri ke seseorang di Kamboja. Ia dijanjikan kerja di salon, tapi ternyata dijebak. Disekap, diberi obat-obatan, dan dipaksa melayani lelaki asing. Selama hampir 2 bulan, ia kehilangan ingatan. Aku kayak mimpi. Kayak bukan aku. Tiba-tiba udah di bandara aja. Aku juga nggak tahu siapa yang beliin tiketku. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Miss Yuli berdiri. Ada yang aneh. Seseorang telah mengatur kepulangan Siska. Tapi siapa? Malam itu, telepon Miss Yuli berdering. Dari seorang petugas imigrasi di Kamboja yang dulu pernah membantunya. Miss Yuli, hati-hati. Ada laporan baru. Sindikat jual beli organ sekarang menyasar perempuan muda juga. Ada nama baru yang muncul, seseorang bernama Dr. Fei. Diduga dia yang bertanggung jawab atas kasus seperti Iron dan mungkin juga Siska. Nama itu asing. Tapi dari nada suara petugas tersebut, jelas ini bukan pelaku biasa. Siska yang mendengar percakapan itu mendadak gemetar. Ia bergumam, Fe, itu yang di ruang putih, dia yang suntik aku. Miss Yuli memeluknya. Tubuh Siska dingin seperti es. Uya langsung menyiapkan rekaman untuk menyimpan kesaksian penting ini. Dan kini, dari 4 korban, 1 diantaranya menyimpan kunci menuju sindikat yang lebih besar dan lebih mengerikan. Iron kembali drop malam itu. Dokter mengatakan tubuhnya menolak pemulihan cepat. Ada kemungkinan infeksi akibat operasi tak steril. Miss Yuli hanya bisa duduk di samping tempat tidurnya. Saya masih pengen hidup. Bu masih pengen lihat ibu saya. Bisik Iron sambil menangis. Miss Yuli memegang tangannya erat. Dalam hati, ia bertekad satu hal. Ini bukan lagi soal pemulangan. Ini perang. Dan perang ini belum dimulai. Keesokan harinya, langit Jakarta tampak labu. Seolah menyesuaikan dengan suasana hati Miss Yuli dan timnya. Iron dilarikan ke rumah sakit rujukan, sementara Siska dirawat oleh tim trauma healing. Tapi pagi itu, perhatian mereka teralihkan oleh kabar mengejutkan. Seorang pemuda WNI ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta,
nyaris tak sadarkan diri, dengan bekas luka operasi besar di perut. Tidak ada dokumen, tidak ada KTP, hanya secari kertas dengan tulisan tangan gemetar. "Komar, tolong, saya selamat, tapi ginjal saya tidak ada." Miss Yuli langsung menuju rumah sakit tempat pemuda itu dirawat. Begitu melihatnya, ia tertegun. Wajah itu, ia mengenalnya dari daftar pencarian WNI hilang yang pernah dikirim LSM kecil dari Jember. Namanya Komar, diduga mengalami keterbelakangan mental ringan, dan menghilang setelah dijanjikan kerja di Malaysia. Dokter yang menangani Komar menjelaskan bahwa ginjal sebelah kirinya telah diangkat secara paksa, bekas jahitannya kasar dan berisiko infeksi. "Kami khawatir dia tidak akan bertahan lama kalau tidak ditangani serius," ujar dokter itu dengan nada cemas. Komar sulit bicara, tapi saat sadar, ia menyebut dua nama, Lina dan Yuna. "Mereka baik. Mereka bantu aku kabur." Uya segera menelusuri informasi tentang dua nama itu. Yuna ternyata adalah WNI lain yang pernah bekerja di fasilitas klinik ilegal di perbatasan Thailand dan Kamboja. Ia pernah diamankan oleh imigrasi Thailand tapi kemudian dilepaskan karena dianggap korban. Lina, menurut catatan, adalah satu-satunya saksi yang pernah menghubungi KBRI Kamboja secara diam-diam dan menyebut nama Komar dalam rekaman pendek. Yang membuat semua lebih menegangkan adalah fakta bahwa Komar seharusnya tidak bisa melewati imigrasi. Ia tidak memiliki paspor, tidak ada visa, tapi tiba-tiba ia bisa muncul di Jakarta. Ada yang mengantar dia pulang secara diam-diam. Tapi kenapa? Dan siapa? Gumam Miss Yuli. Sementara itu, Siska mulai menunjukkan perkembangan. Ia menggambar sebuah ruangan, dinding putih, lampu operasi, dan simbol aneh di pojok plafon. Ketika gambar itu ditunjukkan ke Komar, pemuda itu langsung gemetar. Ia menunjuk simbol itu dan berkata pelan, "Itu tempat aku tidur setelah bangun, sakit di sini." Tangannya menunjuk perutnya. Laporan pun dikirim ke Interpol. Simbol yang sama pernah ditemukan dalam kasus perdagangan organ di Myanmar dan Laos, dengan pelaku yang tak pernah tertangkap. Nama, Dr. V, kembali disebut-sebut dalam catatan. Hari-hari berikutnya, kondisi Komar memburuk. Tapi sebelum tak sadarkan diri total, ia sempat memegang tangan Miss Yuli dan berbisik, "Jangan biarkan Lina tertangkap, dia masih di sana, dia sembunyikan banyak anak di rumah kayu dekat sungai." Tangisan Miss Yuli pecah. Komar bukan sekadar korban. Ia adalah saksi hidup. Dan lebih dari itu, ia menjadi jembatan menuju puluhan korban lain yang belum ditemukan. Dengan informasi ini, Miss Yuli dan Uya pun bersiap menyusun laporan gabungan bersama lembaga internasional. Tapi mereka sadar satu hal, kalau Lina benar masih hidup, maka nyawanya sedang dihitung mundur. "Kita harus jemput dia sebelum sindikat tahu dia yang bocorkan semua," ucap Uya. Dan kini, misi penyelamatan berubah arah. Bukan hanya menolong korban, tapi menyelamatkan sang penyelamat dari amukan sindikat. Mentari baru muncul di ufuk timur, tapi hati Miss Yuli dan timnya justru diselimuti kegelisahan yang tak bertepi. Komar masih terbaring lemah di rumah sakit, dan informasi terakhirnya membuka lembaran baru yang jauh lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Di sebuah rumah kayu di dekat sungai entah di mana, ada seorang wanita bernama Lina yang menyembunyikan anak-anak korban perdagangan organ. Dan waktu tak berpihak pada mereka. Uya mengetik cepat di laptopnya, menyusun laporan yang harus segera dikirim ke Kementerian Luar Negeri dan Interpol. Sementara itu, Miss Yuli memeriksa peta digital, mencoba memperkirakan lokasi berdasarkan clue yang diberikan Komar. Rumah kayu dekat sungai, artinya bisa jadi di kawasan Stung Treng atau Pursat. Gumamnya. Siska, yang kini mulai stabil, duduk di dekat jendela sambil menatap langit. Tiba-tiba ia berkata, "Aku pernah dengar nama Lina. Dia yang kasih aku roti diam-diam. Waktu aku pingsan, dia yang peluk aku, bilang aku bakal pulang." Keterangan itu membuat Miss Yuli yakin, Lina bukan sekadar saksi. Dia adalah benteng terakhir para korban yang belum bisa diselamatkan. Maka keputusan pun dibuat. Mereka harus kembali ke Kamboja. Dengan restu dari KBRI dan pengawalan terbatas dari tim relawan ASEAN, Miss Yuli dan Uya menyelinap masuk ke Kamboja melalui jalur darat dari Thailand. Mereka tidak bisa pakai prosedur resmi. Jika sindikat mencium kedatangan mereka, nyawa Lina bisa melayang. Mereka menyamar sebagai fotografer dokumenter yang sedang membuat film tentang budaya lokal. Perjalanan mereka penuh tantangan. Saat memasuki Provinsi Kratie, salah satu titik rawan perdagangan manusia,
Mereka mulai melihat jejak samar yang mengarah ke sebuah kampung kecil di dekat sungai Mekong. Seorang penjual rokok tua di sana mengenali nama Lina. Anak perempuan kurus, rambut pendek. Sering beli obat luka, kadang beli roti banyak-banyak. Dia tinggal sama nenek buta di rumah kayu dekat hutan. Mereka berjalan kaki sejauh 3 kilometer menembus belantara. Dan benar, di tepi sungai kecil yang airnya keruh, berdiri sebuah rumah panggung tua. Dari celah-celah dindingnya, terdengar suara anak-anak kecil menyanyikan lagu pelan. Uya memberi kode. Mereka mendekat perlahan. Tapi sebelum mereka mengetuk, pintu rumah itu terbuka. Seorang gadis muda berdiri di sana. Matanya waspada, tubuhnya kurus, namun sorot matanya kuat. Kalian dari Indonesia? Komar selamat. Miss Yuli menahan air mata. Dia selamat, tapi kondisinya kritis. Dia kirim kami ke sini. Lina memeluk Miss Yuli. Tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa tinggal lama. Mereka tahu aku sembunyikan anak-anak. 2 minggu lalu, ada yang nyamar jadi relawan. Untung aku sempat curiga. Tapi lain kali, aku mungkin nggak seberuntung itu. Lina membawa mereka masuk. Di dalam rumah itu, ada 7 anak, semuanya WNI. Ada yang usia 12, ada juga yang masih balita. Mereka semua korban gagal jual organ. Beberapa sudah kehilangan ginjalnya. Yang lain punya bekas luka sayatan tapi belum sempat dioperasi. Aku dulu kerja sebagai asisten di tempat klinik ilegal. Tapi aku lihat banyak yang meninggal. Aku nggak tahan. Waktu aku tahu operasi mereka pindah ke perbatasan Laos, aku kabur. Anak-anak ini kutemukan waktu aku di perjalanan. Beberapa dibuang begitu saja, kayak bangkai, tapi masih hidup. Uya mencatat semua cerita Lina. Sementara Miss Yuli menghubungi relawan lokal untuk persiapan evakuasi diam-diam. Tapi belum sempat rencana itu matang, terdengar suara motor mendekat. Lina langsung panik. Itu mereka, penjaga sungai. Kalau mereka tahu kalian di sini, habis semua. Mereka buru-buru mematikan semua lampu dan menyuruh anak-anak diam. Dari balik jendela, mereka mengintip. 3 pria bersenjata turun dari motor, lalu berjalan mengelilingi rumah. Salah satunya berkata dalam bahasa campuran Khmer dan Mandarin, "Lina, keluar. Kami tahu kau di dalam. Kali ini nggak ada tempat sembunyi." Miss Yuli menatap Uya. Mereka harus pilih, bersembunyi dan berharap mereka pergi, atau ambil risiko dan melawan. Tapi tiba-tiba, terdengar suara tembakan ke udara. Anak-anak menangis. Lina memeluk mereka erat-erat. "Jangan biarkan mereka ambil aku. Kalau aku hilang, siapa yang jaga mereka?" Bisik Lina lirih. Miss Yuli menarik napas panjang. Ia tahu, jika mereka tetap di sana, semua bisa mati. Tapi kalau mereka pergi sekarang, mereka bisa kembali dengan pasukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa harus memilih antara 2 hal yang sama-sama menyakitkan, menyelamatkan diri untuk menyelamatkan yang lain, atau mati demi melindungi kebenaran. Malam menggulung cepat di atas langit Kamboja. Rumah kayu tempat Lina berlindung bersama anak-anak korban kini hanya diterangi cahaya bulan yang sayup, dan suasana berubah menjadi medan perang batin. Di luar, 3 pria bersenjata mengitari rumah sambil meneriakkan ancaman. Di dalam, Miss Yuli, Uya, dan Lina berpegangan tangan, saling bertukar isyarat untuk bertahan, untuk melindungi anak-anak yang mulai menangis dalam diam. "Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa menunggu mereka membakar rumah ini," bisik Uya. "Kita tidak punya senjata." "Uya, kita punya keberanian dan rencana," jawab Miss Yuli lirih. Matanya menatap pintu dengan tegas. Lina mengangguk. "Ada jalan rahasia di belakang. Tapi kita harus pecah fokus mereka dulu. Aku yang akan keluar mengalihkan perhatian. Kalian bawa anak-anak lewat semak-semak ke dermaga kecil di selatan. Di sana ada perahu kecil. Biasa kupakai beli logistik." Miss Yuli menggenggam bahu Lina. "Tidak, kalau 1 orang tertangkap, mereka akan tahu kita semua di sini. Kita lakukan bersamaan. Aku dan Uya pancing mereka ke timur. Kau dan anak-anak ke dermaga." Lina tampak ragu, tapi waktu tak memberi ruang untuk pertimbangan. Ketika suara langkah semakin dekat, Miss Yuli membuka jendela dan melemparkan sebuah botol kaca ke arah semak belukar di sisi timur. Suara pecahan itu memancing 2 dari 3 pria bersenjata untuk menyelidiki. Saat itulah mereka bergerak. Anak-anak digendong satu persatu.
Uya memapah bocah laki-laki usia 10 tahun yang kakinya lumpuh akibat infeksi operasi. Lina memimpin barisan dengan lentera kecil. Napas mereka memburu, kaki terperosok lumpur, nyamuk menggigit tanpa ampun. Tapi semua itu tak terasa dibanding teror bahwa mereka bisa tertangkap kapan saja. Di dermaga kecil, perahu kayu sudah terikat. Lina melompat ke dalam dan membantu anak-anak naik satu persatu. Tapi sebelum Miss Yuli dan Uya menyusul, terdengar suara teriakan dari arah rumah. Mereka kabur ke sungai, diikuti letusan tembakan. "Cepat, naik!" teriak Lina. Miss Yuli mendorong Uya dan bocah terakhir ke perahu, tapi sebelum ia sendiri sempat naik, sebuah peluru menghantam tiang perahu, memercikkan serpihan kayu ke wajahnya. Ia terguling ke lumpur. "Miss!" Lina hendak turun, tapi Miss Yuli berteriak, "Jangan, bawa mereka pergi. Aku akan tahan mereka di sini." Lina menggigit bibirnya. Matanya berkaca, tapi ia tahu, pilihan itu menyelamatkan semuanya. Ia menyalakan mesin perahu kecil dan mulai menjauh, membawa 7 anak ke dalam malam gelap. Miss Yuli berlari ke arah timur, menjauh dari sungai, menarik perhatian 3 pria yang kini mengejarnya. Kakinya luka, napasnya ngos-ngosan, tapi semangatnya menyala. Di sisi lain, Uya berhasil menghubungi kontak relawan di Thailand lewat radio darurat kecil yang disembunyikan dalam jaketnya. Lokasi evakuasi Sungai Mekong S32, bawa medis dan pengamanan. Banyak anak luka. Situasi genting. Perahu terus melaju. Anak-anak menangis pelan. Lina menggenggam erat kemudi. Matanya menatap gelapnya sungai seolah mencari harapan. Ia tahu, begitu perahu ini melintasi garis imajiner ke zona Thailand, mereka akan relatif aman. Tapi itu bukan akhir. Itu awal dari misi lebih besar. Beberapa jam kemudian, perahu kecil itu akhirnya disambut relawan di sisi Thailand. Ambulans menunggu. Anak-anak diangkat satu persatu. Lina terakhir turun dengan tubuh gemetar dan mata sembab. Ia bertanya, "Miss Yuli, apakah dia selamat?" Tak ada yang bisa menjawab saat itu. Sementara itu, di hutan perbatasan, Miss Yuli berhasil bersembunyi di semak lebat hingga suara para pengejar mereda. Namun tubuhnya terluka parah. Ia merobek ujung bajunya dan membalut luka di paha. Dalam keadaan setengah sadar, ia menyalakan senter dan membuat sinyal SOS dari cermin kecil yang ia bawa. Beberapa jam kemudian, sinyal itu tertangkap drone relawan yang sedang menyisir wilayah darurat. Miss Yuli ditemukan dalam keadaan kritis. Tubuhnya penuh luka dan dehidrasi berat. Tapi ia selamat. Kabar penyelamatan itu menyebar cepat. Lina dan anak-anak dipindahkan ke tempat aman di Bangkok. Sementara Uya membawa laporan lengkap ke KBRI dan Interpol. Lina bersaksi, dan ceritanya menjadi pintu pembuka pengungkapan fasilitas-fasilitas ilegal di sepanjang perbatasan Mekong. Namun Lina hanya berkata satu hal pada wartawan yang mewawancarainya. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin anak-anak itu punya masa depan. Kalau saya mati di sana pun, saya tidak menyesal. Tapi Miss Yuli, dia guru sejati. Tanpa dia, kita tidak akan selamat." Dan di tempat tidur rumah sakit Bangkok, Miss Yuli tersenyum pelan, air matanya mengalir. Mereka belum menang. Tapi untuk malam itu, mereka menyelamatkan hidup. Dan itu cukup untuk membuat api perjuangan tetap menyala. Malam itu, kegelapan menyelimuti hutan di tepi sungai Kamboja dengan pekat yang mencekam. Angin dingin menyusup ke balik daun-daun, membawa aroma tanah basah dan suara-suara samar hewan malam. Tapi yang paling mengisi malam itu bukanlah suara alam, melainkan detak jantung Miss Yuli, Uya, dan Lina yang berdetak cepat penuh ketakutan. Setelah insiden penembakan yang mengguncang rumah kayu tua tempat Lina dan anak-anak tinggal, situasi semakin genting. Para penjaga sungai, sindikat yang selama ini mengawasi setiap gerak-gerik, tampaknya mulai mengintensifkan perburuan mereka. Miss Yuli tahu, jika mereka tertangkap, bukan hanya nyawa Lina yang terancam, anak-anak itu juga akan menjadi korban. "Pukul 9 malam kita harus sudah jauh dari sini." Suara Miss Yuli berbisik tegas sambil menatap Lina yang tampak letih tapi penuh tekad. Lina mengangguk. "Aku tahu jalan rahasia lewat hutan, tapi jalannya sulit dan berbahaya. Hanya orang yang pernah hidup di sini yang bisa melewatinya." Uya mengeluarkan peta lipat usang, menghadapinya dengan seksama. "Kita harus ke desa kecil di Kratie. Di sana ada rumah aman yang disediakan jaringan relawan. Kalau berhasil sampai sana, kita bisa mengatur evakuasi anak-anak." Mata Lina berkaca-kaca. "Aku hanya takut kalau mereka mengejar kita sampai ke sana."
Detik-detik pelarian itu dimulai. Dengan peralatan seadanya, beberapa kantong makanan kering, air, dan senter kecil, mereka menembus hutan lebat. Rasa takut bergelayut di setiap langkah, tapi tekad menyelamatkan anak-anak jauh lebih kuat. Suara daun kering yang diinjak menggelegar di antara heningnya malam. Setiap kali terdengar suara langkah kaki lain, jantung mereka serasa berhenti sejenak. Uya beberapa kali harus menenangkan anak-anak yang mulai menangis ketakutan. Lina memimpin jalan, sesekali membisikkan arahan. Belok kanan di pohon besar itu, terus ikuti aliran sungai kecil, jangan sampai terpisah. Mereka berjalan hampir 2 jam, melewati semak berduri dan akar yang menghalangi. Sesekali terdengar suara anjing menggonggong jauh, tanda perburuan semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah suara parau membelah malam. "Hentikan! Kalian tidak bisa lari dari kami." Mereka berhenti seketika. Dari balik pepohonan, muncul 3 pria dengan wajah kasar dan senjata di tangan. Mata mereka merah dan penuh kebencian. Miss Yuli menguatkan suara. "Kami bukan musuh. Kami hanya ingin menyelamatkan anak-anak itu." Seorang pria berbadan besar mengangkat senjata. "Jangan bohong. Kalian pengganggu. Kami akan menangkap kalian semua." Lina meraih tangan Miss Yuli. "Jangan buat masalah. Ikuti aku." Dengan gerakan cepat, Lina menarik mereka ke semak-semak yang rapat. Mereka bersembunyi di balik dedaunan lebat. Napas tersengal-sengal dan tubuh bergetar. Pria-pria itu mencari-cari, berteriak memanggil nama Lina, tapi tidak berhasil menemukan mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka pergi dengan marah. Setelah suasana tenang kembali, Miss Yuli mengecek kondisi anak-anak. Beberapa mulai kelelahan, namun semua masih sadar. "Kita harus terus berjalan," ujar Miss Yuli. "Desa aman tidak jauh lagi." Langkah mereka mulai melambat, tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tawa dan musik. Mereka bersembunyi di balik pohon dan mengintip. Sebuah perayaan kecil sedang berlangsung di desa itu. Beberapa penduduk menari dan tertawa, tak tahu bahwa di tengah hutan gelap, sebuah tragedi sedang berjuang untuk bertahan hidup. Setiba di desa, mereka disambut oleh seorang pria parubaya bernama Chai, koordinator jaringan relawan. "Kalian beruntung bisa sampai ke sini," katanya sambil menggendong satu anak kecil. Chai membantu mereka mengatur tempat aman dan menghubungi KBRI untuk persiapan evakuasi. Miss Yuli menghela napas lega, tapi hatinya tetap waspada. Malam ini bukan akhir. Ini baru awal perjuangan kita. Lina duduk di sudut ruangan. Matanya kosong namun penuh rasa harap. "Aku hanya ingin anak-anak ini hidup bebas, tanpa rasa takut." Di balik ketegangan dan ketakutan itu, mereka tahu satu hal pasti. Sindikat perdagangan organ di Kamboja tak akan berhenti sampai mereka hancur. Dan mereka, bersama anak-anak yang terluka itu, harus bertahan dengan segala cara. Dingin pagi Kratie membangunkan Miss Yuli dan timnya dengan kabut tipis yang menyelimuti desa kecil tempat mereka berlindung. Namun, hawa dingin itu bukan satu-satunya yang membuat bulu kuduk berdiri. Ancaman dari sindikat perdagangan organ yang mengintai setiap langkah mereka masih menghantui. Miss Yuli duduk bersama Lina dan Uya di sebuah rumah kayu sederhana, sambil menata peta dan data yang mereka peroleh selama penyelidikan. Anak-anak yang terluka masih terbaring di ruangan lain, tertidur lelap dengan wajah pucat penuh luka. "Ada sesuatu yang membuatku tidak tenang," ucap Miss Yuli dengan suara berat. "Sindikat ini sangat terorganisir dan memiliki jaringan yang luas, termasuk orang dalam di Indonesia." Lina mengangguk pelan. "Aku mendengar kabar dari beberapa korban yang selamat bahwa ada orang yang memanfaatkan identitas kita sendiri. Mereka yang seharusnya membantu malah menjadi bagian dari pengkhianatan." Uya menambahkan, "Kami menemukan beberapa dokumen dan komunikasi yang membuktikan bahwa sindikat ini punya mata dan telinga di berbagai instansi. Bahkan beberapa agen imigrasi dan tenaga kesehatan yang seharusnya melindungi malah terlibat." Mendengar hal itu, suasana menjadi lebih serius. Miss Yuli menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan jaringan kriminal di Kamboja, tapi juga harus menembus lapisan korupsi dan pengkhianatan dari dalam negeri sendiri. "Ini lebih dari sekadar perdagangan organ," kata Miss Yuli dengan mata yang menatap tajam ke arah peta. "Ini tentang bagaimana mereka memanipulasi sistem, menjebak para WNI dengan janji palsu dan pengkhianatan." Lina kemudian bercerita tentang seorang pria bernama Hamim, yang beberapa hari lalu viral karena ditangkap polisi sebagai otak sindikat jual beli ginjal. Hamim bukan hanya penyelenggara operasi di Kamboja, tapi juga punya koneksi kuat di Indonesia. Dia yang memberi arahan kepada Iron untuk donor ginjal,
Dan dia yang mengatur segala sesuatu secara rinci, jelas Lina. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di kota Phnom Penh, seorang pria dengan wajah tegas dan mata dingin tengah berbicara di telepon. Miss Yuli dan tim sudah sampai Kratie? Itu masalah besar. Kita harus segera hentikan mereka sebelum mereka buka suara lebih jauh. Pria itu menutup telepon dengan kasar. Matanya menyala penuh kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan rahasia ini bocor. Semua yang tahu harus diam. Kembali ke Kratie, Miss Yuli dan tim mulai menyusun rencana besar. Mereka berencana menghubungi pihak berwenang di Indonesia dan Kamboja, mengumpulkan bukti kuat yang bisa memutus jaringan ini sekali dan untuk selamanya. Namun, masalah baru muncul ketika salah satu anggota tim relawan lokal yang dipercaya mulai bertindak mencurigakan. Uya curiga karena beberapa informasi penting yang mereka sampaikan kepada relawan itu tiba-tiba bocor ke sindikat. Kalau memang ada pengkhianat di antara kita harus segera mengungkapnya, tegas Miss Yuli. Suatu malam, Miss Yuli memutuskan melakukan penyelidikan diam-diam. Dengan bantuan Lina dan Uya, mereka memasang alat perekam di beberapa titik pertemuan tim relawan. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya mereka mendapatkan rekaman suara yang mencurigakan. Suara itu membicarakan jadwal pergerakan Miss Yuli dan anak-anak yang mereka lindungi, termasuk rencana evakuasi. Pengkhianat itu adalah seseorang yang mereka anggap teman. Miss Yuli merasa kecewa tapi tak boleh menyerah. Kami harus hati-hati. Setiap langkah harus terukur. Kalau pengkhianatan ini sampai tersiar ke sindikat, nyawa semua korban bisa terancam. Di sisi lain, Iron, WNI yang menjual ginjalnya dan kini sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit, mulai sadar dari koma. Kondisinya belum sepenuhnya pulih, tapi ia mengingat semua kejadian mengerikan yang dialaminya. Ketika Miss Yuli mengunjunginya, Iron mengisahkan pengalaman traumatisnya, bagaimana ia dijebak lewat media sosial dan dibujuk dengan janji-janji palsu. Hamim, dia bilang aku bisa dapat uang banyak kalau donor ginjal. Tapi setelah operasi, aku koma nyaris mati, kata Iron dengan suara serak. Miss Yuli menggenggam tangan Iron erat-erat, berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan membantu memulihkan kondisi korban seperti dia. Hari-hari berikutnya menjadi semakin genting. Evakuasi anak-anak korban harus segera dilakukan. Sementara Miss Yuli dan tim terus menggali bukti dan mencari jalan keluar dari jeratan sindikat yang begitu kuat. Mereka sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan jiwa, tapi juga menegakkan keadilan dan menguak kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik perdagangan manusia dan organ. Dalam kegelapan malam, sebuah pesan muncul di ponsel Miss Yuli. Jangan percayai siapapun di sekitar kamu. Bahaya semakin dekat. Miss Yuli tahu, perang ini belum berakhir. Dan dia harus siap menghadapi apapun demi menyelamatkan para korban dan mengakhiri penderitaan yang tak berujung. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, sinar matahari yang lembut menyapu lembah dan sungai di provinsi Kratie, suasana desa kecil yang menjadi tempat persembunyian Lina dan anak-anak korban pun mulai bergerak cepat. Miss Yuli dan timnya telah menyusun rencana besar untuk melakukan evakuasi diam-diam, menyelamatkan anak-anak yang masih terjebak di neraka Kamboja itu. Namun, rencana ini bukan tanpa risiko. Sindikat perdagangan organ yang selama ini membayang-bayangi langkah mereka ternyata punya mata-mata yang semakin dekat. Kepercayaan pada orang-orang di sekitar mulai luntur, bahkan di antara relawan lokal sekalipun. Miss Yuli tahu, satu kesalahan bisa berarti kematian bagi anak-anak itu. Ini bukan hanya soal menyelamatkan mereka dari tempat ini, kata Miss Yuli pada malam sebelum misi dimulai. Ini juga soal memastikan mereka bisa hidup normal kembali, jauh dari bayang-bayang trauma dan bahaya. Sementara itu, di sebuah markas kecil yang tersembunyi di pinggiran Phnom Penh, para eksekutor sindikat tengah menerima perintah terbaru. Misi Miss Yuli sudah diketahui, ujar seorang pria bersenjata. Kita harus hentikan mereka sebelum mereka keluar dari sini. Perintah itu disambut dengan senyum dingin. Mereka sudah mempersiapkan jebakan. Keesokan harinya, Miss Yuli, Uya, dan Lina berangkat bersama tim relawan kecil yang mereka percaya, membawa perlengkapan medis dan makanan untuk anak-anak. Mereka berjalan menyusuri jalur semak belukar, menghindari patroli penjaga sungai yang beberapa hari lalu hampir menangkap mereka. Anak-anak yang ditolong Lina kini mulai mengerti bahwa mereka akan dibawa ke tempat yang lebih aman, walau ketakutan masih terpancar dari mata mereka. Siska, anak yang dulu sempat ditemui Miss Yuli di bandara dan baru pulang dari Kamboja, ikut serta membantu tim. Ia menjadi penghubung emosional bagi anak-anak lain, memberanikan mereka dan menjelaskan bahwa mereka akan segera pulang. Tiba-tiba, di tengah perjalanan,
Sebuah suara motor mendekat cepat dari balik pepohonan. Tim langsung bersembunyi. Jantung berdegup kencang. 3 pria bersenjata turun dari motor. Mata mereka tajam mencari jejak. Lina menggenggam tangan Miss Yuli. Itu mereka. Penjaga sungai. Jangan bergerak. Untungnya, para pria itu tak menemukan apapun dan pergi setelah beberapa menit mencari. Sesampainya di sebuah titik penjemputan di tepi sungai Mekong, sebuah perahu kecil sudah menunggu. Kapten perahu, seorang pria Kamboja yang dikenal ramah, siap membantu membawa mereka ke perbatasan Thailand. Namun, perjalanan sungai itu bukan tanpa bahaya. Perahu melaju perlahan, melewati jeram dan hutan lebat yang penuh dengan mata-mata sindikat. Miss Yuli menatap gelapnya hutan di sekeliling mereka, dan berbisik dalam hati, ini baru permulaan. Di sisi lain, Hamim yang kini berada dalam tahanan polisi Kamboja, mulai merasa gelisah. Meski terlindungi, dia tahu sindikat besar masih kuat dan berusaha membebaskannya. Informasi tentang rencana evakuasi Miss Yuli menjadi prioritas yang harus dihentikan. Seorang pembesar sindikat yang disebut Bos Besar memberi peringatan keras. Jika Miss Yuli berhasil membawa anak-anak itu keluar, jaringan kita bisa runtuh. Hentikan dia, apapun caranya. Perahu itu tiba di perbatasan tanpa insiden, namun mereka belum aman. Di sana, sebuah tim kecil dari KBRI dan relawan ASEAN menunggu untuk membawa anak-anak dan Miss Yuli ke tempat aman. Anak-anak mulai menangis haru saat melihat wajah-wajah baru yang menjanjikan keselamatan. Namun, harapan itu masih dibayangi oleh rasa trauma dan ketakutan yang sulit hilang. Miss Yuli menatap anak-anak itu dan berkata dengan suara lembut, "Kita sudah keluar dari neraka itu, tapi perjalanan kita belum selesai. Kalian akan mendapatkan perawatan dan perlindungan di sini." Lina menangis, memeluk anak-anak yang diselamatkannya. "Aku janji, tidak akan ada yang lagi yang bisa menyakiti kalian." Namun, bahaya belum benar-benar usai. Informasi tentang evakuasi ini sudah bocor ke sindikat, dan ancaman balas dendam semakin nyata. Miss Yuli dan tim harus terus bergerak cepat dan hati-hati, melindungi para korban yang sudah terlanjur rapuh. Mereka sadar, misi ini bukan hanya soal menyelamatkan fisik, tapi juga jiwa yang tersisa dari luka yang begitu dalam. Penutup. Narasi ini menegaskan betapa beratnya perjuangan Miss Yuli dan tim untuk membawa korban keluar dari cengkeraman sindikat perdagangan organ di Kamboja. Bahaya mengintai setiap langkah, tapi tekad dan harapan untuk menyelamatkan para korban menjadi kekuatan terbesar mereka. Setelah berhasil melewati perbatasan dan tiba di tempat aman di Thailand, hati Miss Yuli dan tim masih diliputi kecemasan. Mereka tahu, meski anak-anak telah diselamatkan dari rumah panggung di Kamboja, ancaman sindikat belum hilang. Justru, ini adalah awal dari babak baru perjuangan, menghadapi teror balas dendam yang kian mengintai di balik bayang-bayang. Di sebuah rumah sederhana di Chiang Mai, anak-anak korban yang diselamatkan kini mulai mendapat perawatan medis dan psikologis. Mereka diberikan makan, pakaian bersih, dan yang terpenting, mulai belajar bicara tentang trauma mereka. Namun, suara-suara malam yang tiba-tiba menggema dan bayangan hitam yang muncul di jendela membuat malam mereka penuh ketakutan. "Mereka bisa saja mengintai," ujar Lina, yang masih menjaga anak-anak itu dengan waspada. Miss Yuli bersama Uya duduk bersama di ruang kecil yang menjadi pusat koordinasi. "Laporan intelijen menyebut sindikat sudah mengirim orang untuk mencari kita," kata Uya sambil menunjukkan peta digital dan data komunikasi yang berhasil mereka sadap. "Kita harus cepat," jawab Miss Yuli. "Jika mereka berhasil menangkap satu dari anak-anak ini, semua perjuangan kita akan sia-sia." Di sisi lain, di Phnom Penh, bos besar sindikat berkumpul dengan anak buahnya. "Mereka berani mencuri harta kita," katanya dengan suara serak dan penuh amarah. "Kita akan buat mereka menyesal." Target, Miss Yuli dan semua anak yang mereka bawa kabur. Bawa mereka kembali, hidup atau mati. Salah satu pria bertato tebal mengangguk. "Tim pembalasan sudah siap bergerak, Bos. Kami akan menyisir Thailand dan negara-negara tetangga." Miss Yuli tahu ini bukan hanya soal fisik anak-anak. Trauma psikologis dan rasa takut harus diatasi juga. Dia menghubungi psikolog dan relawan kemanusiaan untuk membantu proses pemulihan mental para korban. Namun, ada satu anak, Siska, yang masih terlihat linglung dan sering berbicara sendiri tentang mimpi buruk dan sosok-sosok hitam yang mengikutinya. "Siska harus dipisah sementara dari kelompok lain," usul seorang psikolog. "Kami harus fokus membantu dia sembuh." Malam itu, Miss Yuli berpatroli mengelilingi rumah tempat anak-anak tinggal. Di bawah langit gelap,
Angin dingin menyapu wajahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki di luar membuatnya menegangkan. Dia meraih senter dan membuka pintu dengan hati-hati. Namun yang ditemuinya hanyalah seekor kucing liar yang mengeong meminta makan. Meski lega, perasaan waspada tak pernah hilang. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang misi penyelamatan ini mulai menyebar ke media dan dunia internasional. KBRI dan organisasi HAM ikut memberikan perhatian khusus. Dukungan mulai berdatangan, termasuk dari pemerintah Thailand. Tetapi, ini juga memancing kemarahan sindikat semakin menjadi-jadi. Mereka berusaha mengganggu jalur komunikasi Miss Yuli dan tim dengan serangan siber dan intimidasi. Miss Yuli mengatur strategi keamanan digital dan fisik. Ia bekerja sama dengan polisi lokal dan agen intelijen untuk melindungi anak-anak dan timnya. Kita harus tetap bergerak, tapi jangan sampai lengah, pesannya dalam rapat tim. Sementara itu, Lina terus menjadi benteng penghibur bagi anak-anak. Ia menceritakan kisah-kisah tentang masa depan yang cerah dan mengajarkan mereka untuk percaya pada hidup kembali. Terkadang, harapan adalah senjata paling kuat, katanya lembut. Namun, di balik kehangatan dan perlindungan itu, bayangan gelap sindikat terus mengintai. Miss Yuli dan tim sadar, jalan mereka masih panjang dan penuh bahaya. Mereka harus bersiap menghadapi serangan berikutnya yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Udara pagi yang sejuk menyelimuti Chiang Mai. Namun di dalam hati Miss Yuli dan tim masih berkecamuk perasaan campur aduk. Lega, sedih, dan penuh harapan. Perjalanan panjang penyelamatan dan pengungkapan sindikat perdagangan organ di Kamboja akhirnya sampai di titik yang menentukan. Sejak kedatangan mereka membawa anak-anak korban ke tempat aman, banyak pihak telah turun tangan. KBRI, organisasi HAM, kepolisian Thailand, dan berbagai relawan berkolaborasi untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para korban. Tapi Miss Yuli tahu, perjuangan ini belum benar-benar selesai. Hari itu, di ruang konferensi sebuah hotel kecil, Miss Yuli bersama Uya, Lina, dan beberapa perwakilan resmi Indonesia dan Thailand mengadakan konferensi pers penting. Mereka mengungkap fakta-fakta mengerikan yang telah mereka kumpulkan, bagaimana sindikat licik memperdagangkan ginjal WNI, modus operandi mereka, dan bagaimana anak-anak malang ini berhasil diselamatkan. Uya membuka dengan data statistik korban yang berhasil diselamatkan, jumlah yang masih hilang, dan rencana tindak lanjut. Lina, dengan suara lembut tapi tegas, bercerita tentang kehidupan anak-anak sebelum dan sesudah penyelamatan, menimbulkan haru di ruangan itu. Miss Yuli mengakhiri konferensi dengan pesan kuat. Ini bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tapi menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita harus melawan kejahatan ini dengan kesadaran dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Di luar konferensi, media mulai ramai meliput kisah heroik ini. Berita viral di televisi nasional dan internasional membuka mata dunia terhadap kejahatan perdagangan organ yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, di Phnom Penh, sindikat mulai terpecah dan ketakutan. Penangkapan Hamim, otak sindikat, serta gempuran penyelamatan anak-anak korban membuat mereka kewalahan dan kehilangan pengaruh. Namun, perjuangan Miss Yuli dan tim belum selesai. Mereka harus membantu rehabilitasi anak-anak korban agar bisa kembali bersekolah, berbaur dengan masyarakat, dan memulai hidup baru tanpa trauma yang membekas. Lina, yang menjadi sosok ibu bagi anak-anak itu, bertekad membangun sebuah yayasan kecil di Chiang Mai untuk membantu para korban perdagangan organ dan manusia dari seluruh Asia Tenggara. Ia percaya bahwa dengan kasih sayang dan pendidikan, masa depan yang cerah bisa diwujudkan. Miss Yuli merasa bangga dan haru. Dari semua penderitaan dan perjuangan, akhirnya ada titik terang. Tapi dia juga sadar, ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar, melindungi rakyat Indonesia dimanapun mereka berada.